Jadi saya mohon ke semua warga ya, semua kita, sebelum saya mohon juga terima kasih sama semua yang menangani COVID, baik dari pemerintah maupun relawan maupun masyarakat, siapa saja termasuk yang mendoakan, termasuk yang mensupport, bahwa kita sebagai manusia ini memang harus ingat hikmah di balik semua. Bala itu kata para kita selalu menjadikan kita ini paling tidak menghilangkan takabur. Bahwa nyawa kita yang hanya satu ini, yang dulu mungkin kita lupa seakan-akan setelah bisa makan, bisa punya uang seakan-akan tidak diganggu. Ternyata kita selalu untuk bisa kalah dengan yang namanya pandemi. Semoga dari pelajaran ini paling tidak kita kembali ke fitrah bahwa kita ini makhluk yang dhaif, yang lemah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Surah Khairil Muhdubi alaihim waladhdallin. Terus niki napa niati nggih dawuhe Mu'ad bin Jabal niku ta'alu bina nu'min sa'atan. Terus Mu'ad bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh, ayo rene moro aku, ayo do iman bareng-bareng. Dados ngaji kados ngeten iki termasuk nambahi napa? Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Ahmad bin Idrus Al-Habsyi, semua pengurus PBNU yang saya hormati, khusus Profesor Dr. Bapak Said Akil Siraj, Bapak Misbah, juga utamanya yang saya hormati Haji Bapak Mahrus. Untuk tausiah ini saya hanya membantu beberapa teman dari Nahdien atau Mustamik atau siapa saja. Saya akan ikut bareng-bareng belajar cara menghadapi atau menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tauhid yang kita kaji, kita ini adalah sebagai makhluk yang ma'wadun lil halak. Jadi kita ini memang potensinya itu rusak. Bumi yang kita tempati itu potensinya itu enggak layak. Sehingga untuk menjadi layak hanya karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu di atas kita ada benda-benda langit yang setiap saat potensi jatuh. Di bawah kita ada magma, ada minyak, ada beberapa tambang yang juga potensi longsor. Udara yang kita hirup potensi terinfeksi atau terkontaminasi hal-hal yang mematikan. Jadi kita ini semuanya itu potensi dikepung al-balaya wal masaib. Beberapa potensi musibah dan beberapa hal yang dasar. Sehingga dengan potensi-potensi itu kita mengalami yang sekarang ini sudah luar biasa hebat. Di sini pentingnya kita syukur, pentingnya tetap menjaga roja, menjaga harapan terus-menerus dari kebaikan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya di hadapan para habaib, para kiai, para ulama, juga para nahdien pada umumnya. Saya akan cerita supaya ini otoritatif, cerita tafsir tentang ayat Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum adzabun min fawqikum aw min tahti arjulikum. Jadi di antara yang dikenalkan Allah ke kita bahwa Allah itu adalah zat yang bisa saja menurunkan azab dari sisi atas kita. Kita tahu di atas kita banyak meteor, banyak benda-benda langit yang kalau menghantam bumi pasti semua kita selesai. Aw min tahti arjulikum, atau azab itu datang dari sisi bawah kita. Kita tahu kita ini menginjak bumi, hidup di atas bumi yang setiap saat bisa likuifaksi, bisa berubah, bisa hancur karena di bawahnya ada magma, ada ini itu. Atau awal bisa kumsya awal di bapak hukum bahasa, atau
karena kita ini makhluk sosial yang kadang beda madhab, beda pikiran, beda politik, beda pilihan hidup, potensinya itu gesekan. Dan kalau gesekan ini bisa ini kok itu nggak sama, bisa saling bentrok. Dan kesemuanya ini secara umum tidak terjadi, sehingga setiap baca ayat ini Nabi ngendikan hada ahwan wa esa. Apa yang kita alami ini ringan sekali dibanding potensi yang sebenarnya. Kenapa saya harus matur demikian? Supaya orang ini tetap jaga syukur di tengah pandemi, di tengah semua problem-problem ekonomi, problem sosial. Karena di antara nasihat para leluhur kita, afdhalul ibadah intidharul farad, sebagai ibadah itu selalu berharap ada solusi, ada jalan keluar. Dan agama ini diperuntukkan dimangkana yang juga kalau akhir. Agama ini bagi selalu yang punya harapan. Dulu dalam konteks beragama, ketika orang-orang kafir gak mau iman, Nabi masih berharap mereka tidak boleh dihancurkan oleh malakul jibal, malaikat gunung. Kata Nabi, meskipun bapaknya belum iman, tapi saya arju, kata Rasulullah, arju min aslatihim, saya masih berharap arju ayat rijawah min aslatihim ayatuwa hawala syukubi saya berharap dari keturunan mereka lahir orang-orang mukmin yang tidak melakukan syirik lagi. Kita tahu Abu Jahal akhirnya punya anak Ikrimah, Abu Lahab punya anak Jarrah, dan semuanya menjadi mukmin. Artinya pandemi juga gitu, beberapa penyakit juga gitu. Kita diajarin berita tadi sebagaimana dibaca Abu Ahmad. Di antara yang kita baca terus dan selalu kita baca kalau mensifati Allah itu innahu la yaqbil hasanati illa anta wa la yaqbil sayyiati illa anta. Jadi hubungan kita dengan Allah itu siapa? Allah itu zat yang selalu mendatangkan kebaikan dan yang bisa menolak keburukan. Supaya orang itu punya harapan, meskipun secara iman kita berkeyakinan khairihi wa syarrihi min Allah, tapi dalam wiridan-wiridan yang diajarkan Rasulullah SAW, cara mensifati Allah itu innahu la ya'ti bil hasanati illa anta wa la ya'ti bis sayyiati illa anta. Allah itu adalah hubungan kita dengan Allah adalah ya, yang selalu mendatangkan kebaikan dan yang selalu menolak keburukan. Jika misalnya ada pertanyaan tadi, kita mengalami penyakit, mengalami pandemi, mengalami masalah, yakinlah sebetulnya masalah itu lebih besar dan besar daripada kita alami sekarang. Karena tadi di atas kita banyak meteor, banyak benda-benda langit yang kalau jatuh itu pasti kita selesai. Begitu juga di bawah kita ada magma, ada hal-hal yang mudah untuk kalau itu semuanya runtuh, longsor kita juga selesai. Ada kami fautikum au min tahti arjulikum. Kita sebagai makhluk sosial bisa beda madhab, beda pendapat, beda macam-macam, dan itu bisa gesekan yang ekstrim. Dan alhamdulillah kita dijaga Allah. Wa allafa baina qulubikum. Kita punya empati, punya toleransi, punya saling menghormati sehingga kita semuanya baik-baik saja. Nah, dari muamalah dengan Allah syukur ini kita berharap Allah akan menambah rahmat kepada kita. Jadi jangan karena ada pandemi itu kemudian seakan-akan Indonesia itu hanya masalah saja, hanya problem saja. Sudah ada masalah, kita muamalahnya sama Allah juga masalah. Tidak ada syukurnya, ngeluh terus. Itu bahaya dalam amalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali kita dicatat sebagai hamba yang tidak bersyukur, maka ancamannya itu faliyatu qurban siwali wal yakhlus min tahti ardi wa samawati. Silakan dari Tuhan selain saya, kata Allah, dan tapi jangan tempat bumi saja, jangan tempat di langit saya, itu lebih ekstrim lagi. Ini mumpung belum diusir Allah, suka syukur itu dijaga. Sekali kita tidak syukur itu masuk malamnya syukur itu, dan seterusnya itu faliyat itu program siwa wal yakhlus min tahti ardi wa samawati. Nah, tentu setelah kita syukur atas semua yang diberikan Allah Ta'ala, nikmat iman, Islam dan sehat, juga nikmat muamalah dan muasyarah, juga belajar sama tadi sama Habib Ahmad, sama beberapa tokoh PBNU, juga sama guru-guru kita, juga terus berdoa. Berdoa ini karena banyak ulama, satu kita ingin doa kita dikabulkan, dua andaikan belum dikabulkan itu sudah pasti benar karena kita menunjukkan kehambaan kita bahwa kita hanya seorang hamba yang bisa kena musibah yang lebih dahsyat. Ini penting saya utarakan berkali-kali karena sekali kita tidak membayangkan itu maka kita menganggap ini juga kayak selesai. Padahal bumi yang kita tempati ini mengandung air dan air itu setiap saat dihilangkan Allah. Sehingga kenapa surat Al-Mulk ini spesial, surat Al-Mulk?
Karena di situ Allah mengingatkan kita, amin tuman fisama, ayat sifat bikumul ardo faidahiyatan. Kamu kok merasa aman di bumi? Bumi ini setiap saat itu infeksi. Amin tuman fisama, ayusila alikum hasibah. Langit yang di atas kamu ya potensi menjatuhkan meteor, menjatuhkan apa saja bahaya, termasuk angin-angin yang baik. Air yang kita pakai setiap saat kul ara'aitum min asbaha ma'akum ghaurun fama ya'tikum bima'in. Air yang kita pakai saja dihilangkan Allah. Wong bumi ini nyerap air dan air itu di bumi. Kalau sistem bumi digeser sedemikian rupa oleh Allah, langsung air itu hilang dan kita tidak bisa apa-apa. Sehingga oleh guru-guru kita, termasuk oleh bapak saya sendiri diajarin fama ya'tikum bima'in. Siapa bisa mendatangkan air yang kamu butuhkan? Kita disuruh menjawab Allah Rabbul Alamin. Hanya Allah yang bisa mendatangkan itu semua. Jadi saya mohon ke semua warga, semua kita, sebelum saya mohon juga terima kasih sama semua yang menangani COVID, baik dari pemerintah maupun relawan maupun masyarakat, siapa saja termasuk yang mendoakan, termasuk yang support, bahwa kita sebagai manusia ini memang harus ingat hikmah dibalik semua. Bala itu kata para ahli tasawuf menjadikan kita ini paling tidak menghilangkan takabur. Tawa nyawa kita yang hanya satu ini, yang dulu mungkin kita lupa seakan-akan setelah bisa makan, bisa punya uang seakan-akan tidak diganggu. Ternyata kita bisa lumpuh, bisa kalah dengan yang namanya pandemi. Semoga dari pelajaran ini paling tidak kita kembali ke fitrah bahwa kita ini makhluk yang dhaif, yang lemah. Tapi dibalik merasa lemah ini jangan juga terus kita lemah betulan sehingga seakan-akan tidak ada nikmat. Itu juga keliru karena kemudian kita tidak mensifati Allah sebagai Rahman Rahim, sebagai pemberi nikmat yang tidak terhingga, yang selalu nikmatnya tidak bisa dihitung. Kita bisa menghitung penyakit namanya COVID. Tapi kalau menghitung nikmatnya Allah, mulai kita bernafas, mulai kita punya anak, punya istri, punya keluarga, kita punya nikmat sistem sosial yang baik, menghitung aja pasti tidak bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi artinya kita ini tetap harus menjaga syukur. Karena kalau menghitung tuh ujian itu masih bisa dihitung, kalau menghitung nikmat tidak akan bisa berhitung. Jika saya berharap dari barokahnya berpikir positif ini, Allah akan membuka jalan untuk semuanya. Kita akan lebih baik, lebih kuat, lebih bermartabat, lebih mantap. Jika saya mohon semuanya tidak panik sampai nyuwun sewu misalnya kita pas kendali, tapi kita tambah syukur, tambah tadarruk, tambah doa supaya Allah Ta'ala, kita berharap Allah Ta'ala membuka musibah-musibah ini ke alam. Sebagaimana Rasulullah setiap ada musibah di antara diriwayatkan itu Nabi ngendikan dan Abdullah Isar ini lebih ringan. Tanyakan pakar-pakar meteorologi, di atas kita itu benda-benda potensi jatuh dan semuanya selesai kalau itu jatuh. Tanyakan ahli geologi, bumi kita ini ada magma, ada ini itu, sekali hancur selesai. Dan semuanya tidak terjadi itu karena rahmatnya Allah Ta'ala. Sehingga di antara yang diingatkan Allah, inna Allah yusikus samawati wal ardu an tazula wa la yuzalata in amsakahuma min ahadin ba'di. Bahwa sistem alam ini begitu hebat, begitu baru. Walaupun tidak lalu melanjut garudan, ini semua karena rahmat Allah Ta'ala. Bumi yang ada mamanya bisa kita tempati, bumi yang atasnya ada meteor bisa kita nikmati karena tidak dijatuhkan meteor itu oleh Allah Ta'ala. Sehingga saya berharap dan sangat-sangat berharap jaga syukur, jaga iman, jaga rasa empati, rasa sosial sehingga kita insya Allah dapat rahmat Allah Ta'ala. Karena di antara pesannya Nabi Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamu man fis sama. Jaga empati, jaga rasa iba, rasa sosial, sehingga barokahnya itu irhamu man fil ardi yarhamu man fis sama. Barokahnya kita punya empati, punya sayang, insya Allah kita dianugerahi oleh Allah Ta'ala. Sekian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.